Shalom, shalom. Haleluya. Hari ini hari istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Kita berdoa kehidupan kita mengalami kenaikan. Kita berdoa kehidupan kita mengalami peningkatan. Baik, saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Salam kiri, salam kanan. Katakan Tuhan baik. Amin, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita sejenak berdoa, sejenak kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia. Engkau sudah naik ke surga. Engkau sudah mengirimkan kerajaan Allah dan Roh Kudus kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sejarah. Terima kasih untuk hari-hari yang kami telah lalui. Kami tidak lupa perayaan ini. Kami tahu ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana kami menerima kuasa Roh Kudus. Janji Allah digenapi dan kami hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami buka iman kami kepada Engkau Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mengalami iman yang besar. Mereka ingin sesuatu terjadi hari ini. Hari istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus. Aku berdoa melalui hari ini terjadi peningkatan demi peningkatan. Aku berdoa dalam nama Yesus, peningkatan keuangan. Aku berdoa terjadi hari ini peningkatan damai sejahtera. Aku juga berdoa peningkatan keharmonisan bagi keluarga-keluarga. Tuhan, hamba berdoa peningkatan demi peningkatan terjadi atas seluruh jemaat Tuhan. Aku meminta Tuhan terjadi hari ini Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Dan aku juga berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, kami mengalami kekuatan, kami mengalami kesehatan, kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami siap mendengarkan kabar baik, kuasa ilahi atas kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Senang kembali khotbah, senang kembali memberitakan Injil, senang kembali memberitakan kabar baik kepada saudara. Dan hobi ataupun talenta ataupun karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah memberitakan kabar baik. Saya suka jadwal, saya suka diminta khotbah, saya suka memberitakan kabar baik. Di gereja manapun, di YouTube pun saya suka memberitakan kabar baik. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara datang dan saudara juga mengerti bahwa hari ini hari istimewa. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari karyanya. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari ceritanya. Melainkan awal dari misi besar yang dipercayakan kepada gereja, kepada saudara dan saya. Ini adalah momen penting dalam sejarah keselamatan yang meneguhkan bahwa Yesus benar-benar Allah. Yesus benar-benar Raja dari segala raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejak kebangkitan Yesus, Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Ya, sejak kebangkitan Yesus, ya 40 hari. Tuhan menampakkan diri selama 40 hari. Dan dia terangkat ke surga. Dan 10 hari kita nantikan Roh Kudus, peneguhan, penuangan Roh Kudus, kepenuhan ilahi. Nah, angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit. Angka 40 berbicara tentang kelengkapan. Beberapa orang bilang gini, 40 adalah awal hidup saya. Kenapa? Banyak di antara manusia, pria-pria wanita, ketika dia umur 40, dia baru menemukan keseriusan. Ya. Nah, 40 berbicara angka yang komplit. Artinya, saat kenaikan Tuhan Yesus,
Tuhan menyiapkan berkat yang komplit, yang lengkap untuk hidup saudara. Ada amin? Sehingga hari ini doa saya adalah kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan kita semuanya mengalami kenaikan, mengalami peningkatan. Yesus naik ke surga di atas rata-rata, di atas tanah. Amin. Sehingga ini adalah pesan profetik, pesan ilahi untuk kita semuanya. Jangan hidup standar, jangan hidup rata-rata. Hiduplah di atas rata-rata. Hiduplah maksimal, maksimum. Yesus naik ke surga, sehingga doa saya hari ini adalah, Bapak Ibu mengalami kenaikan kesehatan. Doa saya adalah, Bapak Ibu mengalami kenaikan promosi. Dari kontrak menjadi karyawan tetap. Dari karyawan tetap menjadi supervisor. Dari supervisor menjadi deputy manager. Dari deputy manager menjadi manager. Setelah manager, manager senior. Bila perlu lompat jadi general manager dan direktur, bahkan presiden direktur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan doa saya, keluarga-keluarga mengalami damai sejahtera. Suami istri damai sejahtera. Dulu jarang pelukan, hari ini saya berdoa. Suami dan istri suka pelukan. Karena survei mengatakan, ketika suami memeluk istri, maka umurnya panjang. Ya, hatinya damai. Ada chemistry, peningkatan kebahagiaan. Saya juga berdoa, karir Anda dan saya naik. Saya juga berdoa, ada peningkatan gaji. Ada men, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Anda nanti juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, buat bosku nggak bisa tidur sampai dia naikin gajiku. It's okay. Tuhan, buatkan HRD-ku nggak bisa tidur sampai dia naikkan gajiku. Baru dia tidurnya. Tuhan, ingatkan namaku di bosku, agar bosku panggil aku dalam bulan ini. Dan bosku mengatakan, perusahaan ini diberkati karena kehadiranmu. Maka sebab itu, ku naikkan gajimu. Bila perlu, ku kasih kau saham. Nah, itu doa kita. Dan doa saya hari ini juga terjadi peningkatan omset bagi para pengusaha. Terjadi peningkatan finansial. Terjadi peningkatan ekonomi, kebahagiaan, keharmonisan. Amin. Kita punya doa kenaikan Tuhan Yesus paralel dengan kenaikan hidup maksimum dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Kita buka Lukas 24. Lukas 24, 50 sampai 53. Lukas 24, 50 sampai 53. Kenaikan Yesus judul dan perikopnya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada amin? Di awal khotbah saya berkata, Shalom. Shalom bahasanya dari Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada 4 arti shalom. Dalam bahasa Ibrani ada 4 arti shalom. Yang pertama, shalom pertama artinya berdamai dengan Tuhan. Saudara tidak bisa memiliki damai kalau belum berdamai dengan Tuhan. Ya, jangan IG-IGan sama Tuhan. Shalom pertama, ketika Bapak Ibu berkata shalom, Bapak Ibu sedang berdamai dengan Tuhan. Yang kedua,
arti shalom dalam Ibrani. Shalom itu damai di hati. Berdamai dengan diri sendiri. Ada damai di hati. Perjanjian lama, lihat tanda dari luar. Lihat damai dari luar. Tapi perjanjian baru, damai dilihat dari hati. Ada men? Yang ketiga, arti shalom. Shalom artinya damai sejahtera dengan tetanggamu. Dengan suami istrimu. Dengan anak-anakmu. Dengan keluarga-keluargamu. Itu. Yang keempat, arti damai yang keempat. Shalom artinya damai sejahtera dengan semua ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Ketika Anda ke airport, Anda berbicara dengan administrasinya, berdamai dengan dia. Ada men? Ketika Anda naik bus, berdamai sama supirnya, nggak usah songgak-songgak. Berbicara dengan kernet, berbicara dengan toko, berdamai, itu shalom. Amin. Katakan shalom. Katakan shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Ada dua pohon, perbedaan pohon yang ditanam di tanah atau pohon ataupun tanaman yang dicangkokkan. Pohon yang lebat, yang berakar di tanah, itu seyogianya berbuah banyak. Orang sering melihat pohon lebat di luarnya, dari luar. Kita tahu, kita menyaksikan buahnya ranum, kuning, bahkan manis, dilihat kelimpahan, mengalami berbuah-buah. Pohon yang lebat, sukses, ya, ibarat sukses, mandiri, kelimpahan. Namun kita lihat pohon yang ditanam di tanah dan akarnya tidak kelihatan. Kadang-kala kita hanya melihat luarnya pohon, lebatnya pohon. Namun kita tidak bisa melihat ada akar yang tersembunyi di bawah tanah. Orang sukses karena ada akar yang tidak kelihatan. Apa itu? Seseorang yang suka doa, pujian, penyembahan di rumah. Tidak ada yang tahu engkau sedang berdoa. Tidak ada yang tahu engkau sedang baca Alkitab. Tapi itu akarmu semakin dalam. Nggak heran berbuah. Apalagi tidurnya telat karena baca Alkitab. Ya, yang lain cepat tidur, matanya sih fresh. Tapi orang yang baca Alkitab biasanya matanya mulai ngantuk. Namun dalam tanah, dalam akarnya semakin dalam. Apalagi orang yang sukses tapi tidak kelihatan akarnya. Suka dimarahi orang tapi tidak balas. Nah, suka menangis sama Tuhan di tempat tersembunyi. Suka menangis di mobil karena nggak ada orang. Ketika dia nyetir dia menangis. Tuhan tolong aku. Akar yang dalam tidak kelihatan. Suka dikritik tapi tidak membalas. Pribadi yang disiplin, tidak ada yang tahu. Suka belajar, tidak ada yang tahu. Suka ditolak, tapi dia coba lagi. Itu akar yang dalam. Beberapa kali jatuh dalam bisnis, namun tidak menyerah. Dia mulai lagi. Akar yang dalam. Disiplin ibadah, gereja. Akarnya tambah dalam. Disiplin doa pagi, akarnya tambah dalam. Amin. Setia ibadah, akarnya tambah dalam. Mungkin dilecehkan orang lain, dibully orang lain, tapi tidak menggerutu. Tidak ambil pusing, tidak ambil hati. Itu akarnya semakin dalam. Beda tanaman dengan cangkokan yang tidak bisa lebat dan tidak bisa besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pohon lebat karena punya akar yang kuat dan ditanam di luar. Di luar itu apa? Ada angin badai, tapi tidak tumbang. Ada kena petir, kena terpaan angin, kena sinar matahari yang panas,
panas terik. Namun gejolak itu, musim itu, persoalan itu, rintangan itu akan membuat pohon itu bertumbuh lebat. Akhirnya berbuah lebat. Hidupmu, hidupku mungkin sedang mengalami banyak rintangan. Ternyata orang yang banyak mengalami rintangan, itu adalah proses untuk menghasilkan buah yang lebat. Orang-orang yang banyak mengalami persoalan, siap-siap. Banyak persoalanmu, siap-siap banyak berkatmu. Karena apa? Diam, tidak membalas. Karena seperti akar yang dalam di tanah. Akarnya kuat, tambah kuat. Ketika kena badai tidak tumbang, bahkan akarnya naik, meningkat, lebat. Ada amin? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Niscayalah ketika Anda ibadah ke Tuhan, mencari Tuhan, maka engkau sedang tanam akarmu semakin dalam. Tumbuhan itu semakin dalam. Ada puting beliung, akarnya tambah kuat. Ada persoalan, akarnya tambah kuat. Orang digosipin, dia nggak balas menggosipin. Orang menghina, dia nggak balas menghina. Ada amin? Karena banyak di luar sana suka orang cemburu. Suka orang memaki-maki. Tapi saya berdoa ketika hari ini, kenaikan Tuhan Yesus. Ingat, ketika Bapak Ibu punya persoalan, Tuhan izinkan nanti Anda akan naik. Berlimpah. Berbuah-buah lebat. Yesus tidak marah sama orang yang menghina dia. Yesus tidak berkata kasar kepada orang-orang Yahudi yang mencaci dia. Yesus tidak berkata, Tuhan, singkirkan orang-orang ini. Tidak. Tapi Yesus hanya menangis, hanya berdiam. Ketika Bapak Ibu berdiam, dimaki orang, itu akarmu kepada Yesus tambah dalam. Ketika Anda hanya diam dimarahi suamimu, Anda tambah kuat dalam Tuhan. Ketika kau dicereweti sama istrimu, Bapak-bapak, Anda semakin kuat dalam Tuhan. Jangan balas. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sedangkan pohon yang dicangkok itu ditanam di antara pohon. Pohonnya kecil. Diletakkan di rumah. Ya mungkin rumahnya nggak ada matahari. Hampir tidak ada buah. Kalau ada pun buahnya kecil. Tidak bisa dinikmati orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pohon yang punya buah, buahnya itu sebaiknya dinikmati manusia, dinikmati orang. Dinikmati pemiliknya, dinikmati sekitarnya. Artinya hidupmu, hidupku harus bisa, tanda kutip, dinikmati orang. Harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau belum matang namanya masem. Masam. Masam. Jadi tidak bisa jadi berkat. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus. Bersama Yesus kita semakin dalam. Amin. Berdoalah dengan sendiri. Berpuasalah, tidak ada yang tahu. Baca Alkitablah, tidak ada yang tahu. Tapi dengan Anda semakin dalam, maka akarmu semakin kuat. Dan percayalah, tunggu saja waktunya itu. Akan berbuah. Indah pada waktunya setelah Anda melewati rintangan pertama, melewati persoalan kedua, melewati problem ketiga, dan ujungnya ketika Anda hanya berserah penuh pada Tuhan, ujungnya Anda akan kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia sedang krisis, namun puji Tuhan, kami tidak mengalami krisis. Karena kebaikan Tuhan. Akar ini mesti kuat. Doa saya seluruh jemaat Rumbai, kuat dalam Tuhan. Akan digoncang, suka nggak suka, bumi ini akan digoncang. Suka nggak suka, akan ada terjadi PHK. Suka tidak suka, akan terjadi gelombang besar-besaran yang akan menggelanda Indonesia dan dunia. Namun, orang yang punya akar yang kuat dalam Tuhan, tetap kuat, tetap hidup berbuah-buah. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagaimana agar akarmu berbuah? Bagaimana akarmu bisa menghasilkan buah? Bagaimana agar engkau dalam Tuhan? Tak lain tak bukan hanya ada
keintiman, doa, baca Alkitab, memuji Tuhan, dalam ke Tuhan. Semakin Anda cinta Tuhan, maka Anda tambah sayang Tuhan, tambah sayang manusia. Udah nggak usah gubris yang lain. Tetap sayang Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Ada men? Saya menghimbau para pria, para suami-suami, sayangi istrimu. Semakin engkau sayang istri, berkatmu tambah mengalir, Amang. Banyak proyek datang, banyak proyek datang, banyak proyek datang. Sekali lagi, semakin pria mengasihi istri, maka proyek tambah besar. Kalau nggak ada istri, sayangi anak-anakmu. Jangan istri orang lain yang kau sayangi. Sayangi istrimu, sayangi anak-anakmu, doakan anak-anakmu, perhatikan anak-anakmu, peluk anak-anakmu, peluk mereka. Istri-istri, doa saya, peluk suamimu agar suamimu bahagia, panjang umur dia nanti. Semakin Anda peluk suamimu, dia semangat kerja, semangat cari uang, semangat cari duit. Ada amin? Kita berdoa, banyak duit datang ke hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Ada amin? Ini doa saya di kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita buka ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Detik ini Anda penuh Roh Kudus, maka selama-lamanya Anda akan disertai. Detik Anda diberikan Roh penghibur, maka detik ini juga akan dijaga selama-lamanya. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu untuk memutuskan. Karena Roh Kudus akan memberikan Anda kebijaksanaan untuk melangkah, untuk bertindak, untuk aksi. Hari ini berdoalah agar engkau dan saya penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, aku akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang penghibur yang lain, yaitu ia menyertai kamu. Yesus naik ke surga, murid-muridnya mengalami kecewa, mengalami kesepian, kesendirian. Tapi doanya Yesus, dia minta kepada Bapa, dia minta kepada Bapa, kirimkanlah penolong yang lain kepada umatku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Alkitab ada 2 kitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Pesan utama dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah membahas kerajaan dan raja. Lihat di Kejadian sampai Maleakhi, apalagi di Samuel, raja-raja, membicarakan kerajaan Israel. Yang kedua, selain kerajaan, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga membahas raja. Who is the king? Ketika Yesus ke surga, itu membuktikan dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas atmosfer. Dia raja di atas alam semesta. Dia bisa mengalahkan gaya tarik atmosfer, gaya tarik hukum di bumi ini. Dia terangkat ke surga dan dia menguasai alam semesta. Hari ini kita belajar dari doanya Tuhan Yesus. Kita tahu murid-murid bertanya kepada guru, "Guru, ajar kami berdoa. Guru, ajar kami martamiang. Songo dia di martamiang non." Kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Doanya seperti ini. Bapa kami yang di surga, ya kan? Itu doanya Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada saudara. Bapa kami yang di surga, berarti Bapa itu di surga, bukan di bumi, bukan di Riau, bukan di Rumbai. Bapa itu di surga, ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kemudian, datanglah kerajaanmu. Nah, ya kan?
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Ada amin? Bapak Ibu yang saya kasih, apa sih yang kita dengar, yang kita tahu dari Tuhan yang berdoa? Datanglah kerajaanmu. Apa sih kerajaan itu? What is the kingdom of God? What is the kingdom of heaven? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Iya. Jadi Bapak Ibu, Yesus mengajarkan murid-muridnya, bahkan ketika naik ke surga, dia katakan, aku akan kirimkan. Selama Bapak Ibu meminta dan menerimanya. Ketika saudara hari ini hadir, mintalah kerajaan Allah. Mintalah Roh Kudus. Nah, itu pesannya hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia kirimkan, berarti kita terima. Tuhan sudah mewakili kita. Tuhan sudah berkata, aku minta kepada Bapa agar dikirimkan. Pasti dikasih oleh Bapa di surga. Bagian kita lah menampungnya. Bagian kita lah menyambutnya. Bagian kita lah menerimanya. Ada amin? Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kerajaan Allah. Kemudian kita perlu raja. Jadi dua. Kenaikan Yesus berbicara mengenai pengiriman kerajaan Allah di dalam hidupmu. Dan menjadikan raja di hatimu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada ilustrasi terakhir. Saya suka keluar kota. Kadang sebulan itu bisa sekali, bisa 2 kali keluar kota. Kadang ke Kalimantan, Sulawesi, keluar negeri gitu ya. Ada pelayanan juga, ada jalan-jalan juga. Suatu ketika saya sedang dalam pelayanan. Saya kemarin ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan. Ada yang ulang tahun. Kemudian saya bilang sama istri, sama anak saya, Papa mau ke Banjarmasin. Ya, Papi mau ke Banjarmasin. Tiba-tiba anak yang cewek, berapa lama Papi? Kapan pulangnya Papi? Dedek boleh ikut nggak? Nah, gitulah. Tapi saya katakan, Dek, Papi sendiri hanya semalam, pergi sore, pulangnya pagi-pagi. Singkat cerita, dia kurang puas lah. Dia nangis lah. Papi nggak mau dedek sendiri. Saya bilang, kamu sama mami. Akhirnya saya pergi. Ketika saya tiba di Banjarmasin, dia pinjam handphone mamanya. Dia video call. Video call, saya jawab. Dia nggak ngomong, tapi langsung nangis. Papi, papi, papi. Saya berkata, ada apa sayang? Papi pulang. Nah gitulah. Itu anak kecil. Saya bilang ini, oke, papi pulang ya. Besok pagi pulang ya. Nah, besok pagi saya pulanglah dari Banjarmasin ke Jakarta. Saya telepon mamanya. Saya sudah di bandara ya. Saya akan ke rumah. Tiba di rumah, dia kejar saya. Dia peluk. Setelah peluk, baru dia happy. Baru dia bahagia. Tangan saya digandengnya. Umurnya 8 tahun. Abang Kalef juga, ya Abang Kalef kan pria, cowok ya. Tapi saya peluk. Dan dia juga, tapi udah pulang. Ya udah, saya peluk lah. Nah, ini seperti itulah kadang hidup kita. Kita merasa Yesus naik ke surga. Sepertinya meninggalkan kita. Sepertinya kita sendirian. Sepertinya kita merasa jaraknya jauh luar biasa. Namun Tuhan katakan, aku akan kirimkan Roh Kudus kepada kamu. Dan Tuhan katakan, aku akan kirimkan penolong padamu. Ketika Tuhan kirimkan penolong, penghibur kepada saudara, dan saudara terima, Anda merasa seperti Anda sedang dipeluk oleh Roh Kudus. Anda sedang dipegang tangannya oleh Roh Kudus. Dan damai hati itu melimpah-limpah. Anak saya mengalami kebahagiaan luar biasa. Anak saya mengalami sukacita. Karena apa? Saya gandeng dia.
dia nyaman, dia tenang, dan dia merasa comfort, sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga masih teringat dengan waktu saya masa kecil, kami tinggal di gereja sekarang, dulu masih rumah petak-petak gitu. Satu ketika kami tidurnya kan kamarnya terbatas. Satu ketika lampu malam mati, PLN mati. Pas PLN mati, kami kan lagi tidur. Saya sontak langsung teriak, Pak, gitu. Tapi papa saya langsung pegang tangan kanan saya. Dia pegang tangan kami, tangan saya juga. Dan seketika itu juga, walaupun gelap, walaupun mati lampu, tapi hati itu damai. Kenapa? Dipegang oleh orang tua kami. Sama halnya ketika saudara sedang mengalami kegelapan di bumi ini, di dunia yang fana ini. Ketika Anda tidak digandeng oleh Roh Kudus, Anda akan menderita, hatimu merana. Satu-satunya langkah agar Anda damai adalah minta tanganmu, minta hatimu disentuh Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Minta Roh Allah bekerja, minta Roh Allah mendampingimu, minta Roh Allah memelukmu. Doa saya di kenaikan Tuhan Yesus Kristus inilah. Ketika saudara merayakan ini, saudara mengalami peningkatan kesehatan, peningkatan promosi, ya, peningkatan kesejahteraan suami istri, peningkatan karir, peningkatan kebahagiaan, peningkatan omset, penambahan rumah. Dulu 1 rumah jadi 2 rumah. Doa saya, saudara lepas dari krisis, lepas dari hutang-hutang, dan saudara mengalami kebebasan. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Iya, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Haleluya, haleluya. Bapakku yang dahsyat dan luar biasa, hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Rumbai. Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau mengangkat tangan, Engkau memberkati, Engkau memberikan tanganmu, mengangkat tanganmu, dan memberkati kami semua. Hamba hari ini berdoa, berkati seluruh suami-suami, berikan hati yang kudus dan hati yang suci kepada mereka, sehingga mereka memeluk istri mereka. Aku juga berdoa Tuhan, istri-istri mereka memeluk suami mereka, sehingga hari ini mulai kenaikan Tuhan Yesus. Suami istri sering pelukan, sering bermesraan, sering bergandengan tangan. Aku tolak segala kekakuan di rumah tangga. Aku berdoa juga untuk para pekerja, para karyawan, tingkatkan gaji mereka, tingkatkan income mereka. Aku berdoa karir mereka mengalami peningkatan dari kontrak menjadi staff, dari staff menjadi supervisor, dari supervisor menjadi deputy manager menjadi manager, setelah manager menjadi general manager, bahkan menjadi direktur. Bahkan tidak ada yang bisa begitu, menjadi pemilik perusahaan, pemilik saham. Aku berdoa berkati dalam hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus membawa kelimpahan bagi kami. Berbuah-buah lebat terjadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Katakan terima kasih Tuhan. Semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, semua berdoa, para pria berkata, terima kasih Tuhan, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yes. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Thank you Lord. Yang anak-anak muda berkata, terima kasih Tuhan Yesus, aku naik gaji. Terima kasih Tuhan, aku punya rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, aku punya motor. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Yes Lord, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami menerima kuasa Roh Kudus. Oh haleluya, terima kepenuhan Roh Kudus. Oh riabo korobo shikerlaba. Terima kepenuhan Roh Kudus. Terima penolong dari surga. Terima penghibur dari surga. Terima kita dijaga selama-lamanya. Kita dikawal sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Sampai akhir zaman. Kita dikawal. Tangan kita disentuh, dijamah, dipegang, dipeluk oleh kuasa Roh Kudus. Terima. Oh Tuhan, kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Kami menerima, kami terima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami terima. Mari kita bangkit berdiri. Mari berdiri. Terima kuasa Roh Kudus. Terima. Tuhan, kami terima kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu penuhi kami. Kami sujud menyembah-Mu. Kami mau Roh Allah berkuasa atas keluarga kami. Roh-Mu berkuasa atas gereja ini. Roh-Mu berkuasa atas seluruh umat Tuhan yang datang. Kami terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan bekerjalah, Tuhan berkaryalah. Tuhan, aku percaya sesuatu besar terjadi atas kami. Hari ini kami percaya kuasa ilahi terjadi pada kami. Tuhan, dengarkan doa kami. Hari ini kami percaya dan sangat yakin Roh Kudus penuhi hati kami. Roh Kudus penuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Yes. Mari tetap berdoa. Angkat kedua tangan-Mu. Yes. Awan kemuliaan Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Oh, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu, katakan, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, biar awan
kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati dan saya berdoa segera kita ketemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom.